Ngobrol bersama Dokter Iva, tempatnya ngobrol cerdas buat ayah bunda. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Dokter Iva. Kita hari ini akan membahas tentang suatu yang jarang banget dibahas oleh para ayah dan bunda. Padahal penting banget loh untuk buah hati kita, yaitu tentang skincare anak. Langsung saja kita bertemu dengan Dokter Iva. Halo. Langsung saja kita bahas pertanyaan pertama ya dok ya. Sebenarnya sejak usia berapa sih anak itu mulai butuh skincare? Butuh skincare sejak dia lahir sebenarnya ya. Karena sejak lahir kulit bayi terpapar dengan udara luar, di mana udara itu bersifat ada yang dingin, ada yang hangat, dan bisa membuat kulit bayi itu cepat kering. Padahal kulit bayi itu harusnya lembab terus gitu. Soalnya nih banyak banget nih orang tua yang berpikir kalau masih kecil belum butuh skincare gitu. Lebih baik uangnya untuk spending untuk skincare orang tuanya aja daripada untuk anaknya. Itu gimana tanggapan dokter? Ya, jadi mungkin masih banyak ibu yang menganggap bahwa skincare itu hanya untuk orang dewasa. Ya. Padahal kulit bayi ini justru lebih sensitif dan lebih perlu perawatan yang tepat gitu ya. Jadi skincare itu mencakup arti lebih luas ya, mulai dari perawatan ketika mandi, ketika sehari-hari, ketika keluar rumah, kemudian malam hari, ketika kulitnya lagi bermasalah, itu semua adalah skincare yang dibutuhkan. Dan itu pasti dialami oleh bayi-bayi kita ya, ada aja gitu masalahnya, mungkin lagi gatel, ruam, merintis, banyak orang bilang ada keringat buntet, ini macam-macam masalahnya. Kalau tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka itu bisa berdampak ke kesehatan bayi itu secara umum gitu ya. Karena badan sehat tercermin dari kulit yang sehat. Nah itu kira-kira resiko yang bisa diakibatkan kalau misalkan orang tua menyepelekan tentang skincare anak itu apa aja sih dok? Nah, kalau nggak pakai skincare ya, apalagi ketika misalnya kondisinya dingin, kering, kemudian ada matahari, maka kulit anak akan mengalami proses yang namanya gosong, pigmentasi yang berlebihan, kemudian sunburn kayak terbakar gitu juga bisa, atau kulit yang kering juga akan terasa lebih gatal sehingga anak akan cenderung menggaruk. Lebih rewel gitu. Nah, kalau udah digaruk itu risiko kulitnya mengalami infeksi. Karena apa? Karena kukunya bayi dan anak untuk menggaruk itu kan bisa jadi ada kumannya gitu ya. Jadi memaparkan kulit yang kering itu pada kuman, dan kulit yang kering juga lebih mudah lecet dibanding kulit yang lembab gitu. Kita ingin tahu nih dok, skincare apa saja sih yang maksudnya paling dasar, kemudian yang bisa kita sebagai orang tua itu harus punya di rumah untuk anak, itu apa aja skincare-nya? Iya, jadi anak itu kan sehari-hari ya kita rawat, pasti ada yang mandiin ya, pasti mandi, kemudian habis mandi dia main-main, latihan ya, stimulasi. Jadi yang diperlukan ketika mandi semacam kayak sabun ya. Sabun ini kalau bayi harus sabun yang aman, yang kandungan pelembabnya cukup tinggi ya, karena pada umumnya sabun itu menyebabkan kulit kering gitu. Jadi kandungan sabunnya juga harus aman dan tidak menyebabkan kulit kering, dan kita lebih recommended yang berbentuk cair ya. Terus yang kedua, pelembab. Karena habis mandi itu kan paparan air dan sabun menyebabkan kulit lebih kering. Jadi kulit bayi perlu dilembabkan. Kalau wajah bisa pakai pelembab wajah, kalau badan bisa pakai lotion atau pelembab yang kita bisa aplikasikan ke seluruh tubuh bayi gitu. Kalau keluar rumah baru dia kan terpapar sama matahari ya. Jadi sangat disarankan untuk mengoleskan sunscreen yang approved untuk digunakan oleh bayi dan anak.
Kalau misalkan nih si kecil nggak keluar rumah nih, tetap di dalam rumah aktivitasnya, itu masih perlu sunscreen nggak sih, Dok? Saya rasa rumah kita tidak ada ya yang tidak terpapar matahari ya. Karena pasti rumah itu ada ventilasi, ada teras, ada jendela, di mana sinar matahari tetap bisa masuk. Dan saya rasa tidak ada orang tua yang tidak mengajak anaknya jalan-jalan sama sekali. Jadi saya rasa itu tetap perlu. Nggak mungkin anaknya dikurung dalam rumah terus ya. Kecuali dia lagi sakit. Nah, berarti menurut dokter ini skincare anak itu milihnya ini harus selektif banget ya, Dok ya? Betul. Nah, itu apa aja sih, Dok, yang ini nggak boleh nih, ini boleh nih skincare-nya, itu indikasinya apa ya? Ya, saya sebutin yang nggak boleh dulu ya, Ya. ya supaya nanti kita lebih aware ketika kita membaca kandungan itu ya. Yang jelas untuk skincare anak jangan sampai mengandung merkuri, kemudian golongan-golongan retinol, kemudian glycolic acid, terus hidroquinone, itu nggak boleh banget ya. Terus hindari juga sunscreen yang mengandung yang bahan-bahan kimia atau chemical sunscreen ya. Itu sangat tidak disarankan untuk anak. Terus kalau yang disarankan sebaiknya mengandung golongan-golongan pelembab yang aman seperti shea butter, kemudian ceramid, petrolatum, gliserin, dan bahan-bahan seperti zinc oxide untuk terutama untuk yang ruam ya, untuk kulit yang bermasalah. Biasanya kan kalau misalkan ada kandungan ini, kandungan itu kan harus selektif banget ya, Dok ya. Itu gimana ya caranya kita tuh tahu apakah produk-produk skincare anak yang ada di pasaran itu aman nggak sih gitu. Kita kan sebagai orang tua kan juga bingung gimana caranya dapetin skincare anak yang aman, itu gimana caranya. Kita sendiri juga bingung, Dok. Nah, pastikan menggunakan skincare yang direkomendasikan oleh dokter anak ya. Karena apa? Karena kita biasanya sudah ngecek juga kandungannya, kemudian penggunaan pada anak-anak tidak ada yang dilaporkan bermasalah. Gitu. Tapi kalau ada penggunaan yang dilaporkan bermasalah, misalnya setelah digunakan dia gatal-gatal, iritasi, nah itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, jadi kalau misalkan nih ada orang tua yang beranggapan bahwa ya udah deh, kan ini orang tuanya ada pelembab, pakai pelembabnya orang tuanya aja, jadi si anak dikasih pelembab dewasa, itu boleh nggak sih sebenarnya, Dok? Kan sama-sama pelembab gitu. Boleh kalau kandungannya aman. Oh, gitu Tadi itu, jadi jangan sampai mengandung bahan-bahan yang memang tidak direkomendasikan. Karena bahan yang saya sebutkan tadi itu efek sampingnya cukup ya lumayan gitu, bisa mengakibatkan kerusakan kulit permanen. Jadi hati-hati, jangan sampai ada kandungan yang tidak direkomendasikan itu. Iya. Tapi kan kalau di pasaran itu kan pelembab dewasa itu kan pasti mengandung bahan-bahan yang tidak direkomendasikan untuk anak kan ya. Iya, belum tentu. Mungkin beda produk, beda kandungan ya, Mbak. Jadi tetap harus melihat bahan-bahannya dengan lebih selektif lagi. Lalu gimana sih tanggapan dokter tentang adanya opini bahwa skincare anak itu kok lebih mahal sih dari skincare-nya orang dewasa? Itu gimana menurut dokter? Nah, ini sebenarnya mindset aja ya. Sebenarnya yang kita habiskan untuk skincare anak itu jauh lebih murah dibandingkan biaya yang kita gunakan untuk makan, jajan sehari-hari. Kemudian, dan terutama ingat ya, kalau anak itu bermasalah kesehatannya hanya karena tidak kita rawat kulitnya, akan menghabiskan biaya yang lebih besar gitulah, terutama ketika dia udah nggak nyaman, sakit, itu pasti juga kerugiannya nggak cuma kerugian materi ya, pasti ngaruh ke pertumbuhannya juga gitu. Jadi skincare anak sebenarnya tidak mahal ya, yang mahal itu mindsetnya aja yang mungkin belum paham tentang pentingnya skincare. Iya. Nah gitu ya ayah bunda, ternyata skincare anak itu penting banget loh. Jadi jangan sepelekan masalah ini. Buat bunda dan ayah yang penasaran tentang masalah apa aja sih yang pengen ditanyakan seputar anak, bisa tulis komentar di bawah ya. Nanti di next episode kita akan bahas untuk ayah bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.